Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu DFD ya, data flow diagram ya. Oke, atau diagram alir data. Nah, biasanya kalau dalam bahasa Indonesianya menyebutnya seperti itu. Nah, DFD itu ya, itu dirancang itu sebelum sistem itu dibuat. Jadi sebelum sistem itu kita buat, sebelum sistemnya kita buat, jadi kita membuat alurnya dulu, diagram alir datanya itu seperti apa. Jadi sistem nanti akan dibuat, misalkan ada berapa pengguna, kemudian dari pengguna itu nanti bisa ngapain saja. Nah itu ya, kira-kira seperti itu. Nah cuman pada materi yang saya berikan ini, kita sistem sudah dibuat ya. Jadi dari sistem tersebut silahkan dibuat DFD-nya seperti apa. Nah kalau misalkan kalian saya beri tugas, silahkan membuat DFD untuk ini. Nah kalian kan nggak tahu gambarannya seperti apa, sistemnya seperti apa, ya pasti otomatis tidak bisa ya, bingung. Nah jadi makanya saya akan memberikan contoh dari DFD dari software yang sudah ada. Nanti bisa kalian analisa, oh seperti ini tuh yang dimaksud DFD. Nah dari contoh tersebut bisa kalian implementasikan di software yang lain ya, software yang untuk project UAS yang sudah saya berikan. Oke, di sini nanti kita akan mengakses halaman umkm kita.com. Oke, ini umkmkita.com ini punya saya ya. Nanti misalkan nanti kalian mau belajar, silahkan dicoba-coba saja, nggak apa-apa. Nah, tapi setelah dicoba nanti silahkan infokan ke saya, biar username-nya nanti bisa saya hapus ya, sama produk-produknya bisa saya hapus, supaya tidak membuat sebuah informasi yang tidak tepat ya. Misalkan kalian mendaftarkan dengan nama UMKM ini, isinya ini ya, tapi gambarnya bukan gambar sebuah produk. Nah jadi kan ini nama UMKM kita kan jadi jelek ya. Oke, langsung saja ya, saya mulai. Nah di sini ya, di sini ya. Nah ini adalah DFD level 1, DFD level 0 atau biasa disebut dengan diagram konteks ya, atau biasa disebut dengan diagram konteks. Nah ini DFD level 0. Nah di dalam DFD level 0 ini ya ada tiga di sini ada 3 entitasnya, yaitu ada konsumen, admin, dan pemilik UMKM ya. Ada konsumen, admin, dan pemilik UMKM. Jadi nanti data-data yang dihasilkan ini nanti keluarannya akan berupa sebuah keluarannya berupa sebuah informasi ya, yang nantinya akan diterima oleh masing-masing entitas ini. Ada admin, konsumen, dan pemilik UMKM. Nah jadi pada bagian admin ini nanti admin itu bisa memasukkan data-data, kemudian bisa memberikan informasi ke admin. Begitu juga dengan konsumen dan pemilik UMKM. Nah sekarang coba kita buka dulu untuk webnya. Kenapa di sini ada 3 entitas ya? Kenapa ada 3 entitas? Ya, ada konsumen, admin, dan pemilik UMKM. Oke, kita buka websitenya ya.
Oke, sekarang silakan diperhatikan ya untuk halaman websitenya. Ya, untuk halaman websitenya ini umkmkita.com. Jadi di sini nanti akan ada 3 pengguna di dalam halaman website ini. Akan ada 3 pengguna. Yang pertama, konsumen. Jadi konsumen ini dia hanya bisa melihat produknya ini dan mencari informasi tentang data UMKM atau produknya. Oke, sudah ada satu entitas ya, konsumen ya. Nah, kemudian satu lagi entitas lagi, siapa? Pemilik UMKM. Pemilik UMKM yang mana? Yang memasukkan data ini, produk-produk ini. Ya, yang mendaftarkan. Jadi pemilik UMKM dia harus mendaftar dulu. Dia harus melalui proses pendaftaran. Kemudian login, kemudian menginputkan data. Nah, ini ya, kita lewatnya di sini. Daftar. Nah, di sini. Ya. Nah, berarti sudah ada 2 entitas ya. Yang satu sebagai konsumen, yang satu sebagai pemilik UMKM. Misalkan ya. Username-nya apa ya? Nama pengguna. UMKM kita. Apa tadi? Ini tadi nama UMKM ya. UMKM uji coba. Oke, nanti jenis UMKM-nya apa? Berada di wilayah mana? Di kabupatennya mana ya? Kecamatannya apa? Oke. Kelurahannya apa? Nah, alamatnya, alamat lengkapnya, deskripsi umumnya. Nah, emailnya apa misalkan? Emailnya misalkan umkmkita@gmail.com. Nomor teleponnya 08. Oke. Namanya apa? Sama ya, username-nya ya, pakai ini aja. Saya pakainya AA. Ini AA UMKM kita. Ini nama penggunanya saya ganti ya, misalkan pemiliknya Darjo Handoko. Ya, dia itu sebagai pemilik UMKM. Saya klik daftar ya. Oke. Nah, berarti di sini tadi yang namanya yang entitas kedua. Siapa dia? Pemilik UMKM. Ya, pemilik UMKM. Tadi username-nya apa ya? Nah, lihat produk saya. Oke. Nah, dia belum punya produk ya. Nah, ini yang disebut tadi entitas yang kedua. Ini ya, tadi yang konsumen. Nah, ini pemilik UMKM. Kemudian ada satu lagi, dia admin. Admin ya. Ini admin. Oke, di sini ada namanya admin. Berarti ini kita harus keluar dulu. Sekarang kita login sebagai admin. Nah, ada 3 entitas. Nah, ini untuk adminnya. Oke, sampai di sini jadi kalian sudah paham ya. Kira-kira diagram konteksnya itu seperti ini di dalam UMKM kita. Ya, diagram konteks atau diagram DFD level 0. Di sini ada 3 entitas, konsumen, pemilik UMKM, dan admin. Oke, sampai sini ya, sudah jelas. Sekarang kita naik ke levelnya. Ini kan level 0 ya. Berarti kita ke level 1.
ya. DFD level 1 ini merupakan gambaran detail dari DFD level 2. Jadi DFD yang level 0 tadi, ya, DFD level 0 ini tadi, jadi prosesnya dibuat lebih detail lagi di dalamnya ini. Di dalam konsumen itu nanti ada apa? Kita sebagai konsumen ada bisa ngapa? Terus kita sebagai pemilik UMKM bisa ngapa? Sebagai admin dia bisa ngapa? Nah, kita buat lebih dalam lagi. Jadi nanti di dalam DFD level 0 itu tadi nanti akan dipecah, ya, atau istilahnya nanti di apa? Di kompos ya menjadi level 1. Nah, dari level 1 ini nanti akan ada beberapa proses, ya, akan ada beberapa proses. Nah, dari proses ini nanti, ya, dari level 1 ini nanti akan bisa dijadikan sebuah acuan untuk membuat sebuah halaman antarmuka dari sebuah sistem. Oke, sampai sini jelas ya. Ya. Artinya bahwa dengan mengacu DFD level 1 ini, jadi kita bisa memprediksi seperti apa nanti halaman sistem yang akan kita buat. Ya. Kemudian nanti menu-menu apa yang akan kita butuhkan, yang akan kita tampilkan. Oke, seperti itu ya kira-kira ya. Oke, kita lebih masuk ke detailnya lagi dari DFD level 1 ya. Jadi level 0 itu atau diagram konteks itu jadi cuma secara umum saja, gambarannya secara umum ada berapa entitas, ya, dalam sistem itu ada berapa entitas. Nah, kemudian nanti masuk ke level 1 yaitu kita masuk ke apa, ke bagian yang lebih dalam. Nah, jadi kira-kira seperti ini. Ada pemilik UMKM, ada admin, ada konsumen, ya kan? Ada 3 entitas ya ini ya. Ada 3 entitas tadi. Nah, terus pemilik UMKM itu dia dapat ngapa? Bisa ngapa dia? Nah, dia bisa membuat ED. Membuat ED yang tadi kita daftar tadi. Ya. Kemudian ada kelola produk. Oke. Bisa membuat ED dan bisa ini membuat ED ini mendaftar tadi ya dan mengelola produk. Jadi seperti ini ya. Ya. Oke. Keluar. Duh, tadi namanya apa login? Nah, dia tadi bisa ngapa? Untuk yang pemilik UMKM tadi, ya, dia bisa daftar ya. Kemudian dia bisa login, setelah login dia bisa mengelola produk. Nah, dia bisa mengelola produk. Oke, lihat produk saya. Nah, dia kan tidak punya produk. Jadi dia bisa mengelola produknya dengan menambahkan sebuah produk. Oke, seperti ini ya kira-kira. Oke, sudah ya. Saya akan kembali lagi. Nah, jadi proses yang terbentuk pada DFD level 1 ini ada 5 proses tadi ya. Ada 5 proses. Prosesnya apa? Pembuatan ED, ada kelola produk, kelola user admin, kelola UMKM, dan mencari UMKM. Oke. Sampai sini sudah jelas ya. Di dalam DFD level 1 ini ada 5 proses, yaitu kelola data UMKM yang dilakukan oleh admin, membuat ED yang dilakukan oleh pemilik UMKM, kelola produk yang dibuat oleh pemilik UMKM, untuk mengelola user sistemnya yang dilakukan
dapat dilakukan oleh admin, kemudian mencari UMKM yang dapat dilakukan oleh konsumen. Oke, sudah sampai sini ya. Jadi pemilik UMKM ini nanti kalau sudah mendaftar, dia akan mendapatkan hak akses untuk masuk ke sistem untuk mengelola apa? Mengelola produknya tadi. Ya. Kalau konsumen dia tidak mempunyai hak akses untuk masuk ke sistem, ya, dia hanya bisa mencari saja. Tapi kalau untuk admin utama, super adminnya, dia bisa melakukan semuanya. Oke, seperti itu ya. Nah, ini adalah DFD level 1. Nah, setelah DFD level 1, nanti ada DFD level 2. DFD level 2 itu nanti bagian yang lebih dalam dari ini. Di dalamnya ini lagi, lebih dalam lagi. Jadi masuk ke bagian proses yang lebih dalam. Oke ya. Kita akan mencoba untuk lari ke DFD level 2 ya. DFD level 2 itu kan merupakan gambaran detail dari DFD level 1 ya. Jadi gambar proses yang ada pada DFD level 1 itu dipecah menjadi DFD level 2. Dan kemudian akan tercipta beberapa proses lagi. Nah, dari proses ini ya akan dijadikan sebuah acuan untuk membuat sub halaman antarmuka ya dalam sebuah sistem. Oke. Nah, ini DFD level 2 dari edi pengguna. Jadi ini ya, gambar ini itu bagian dalamnya dari ini. Ya, bagian dalamnya dari membuat edi pengguna sistem. Di dalamnya ini ya. Nah, nanti ada namanya proses register tadi, pendaftaran. Kemudian kalau kita sudah daftar, kemudian login ya, kita bisa mengedit data dari pemilik UMKM. Maksudnya mengedit data kita sendiri sebagai pemilik UMKM. Ya, tolong diingat, dibedakan ya antara pemilik UMKM dan admin utama ya. Pemilik UMKM itu dia yang mempunyai UMKM, kemudian dia mendaftarkan, kemudian login mengupload produknya. Nah, ya itu pemilik UMKM. Nah, jadi ini di level 2 ini pengembangan dari DFD ini, DFD level 1 pada bagian ini, pembuatan edi sistem. Nah, jadi level 2-nya seperti ini. Nah, di dalamnya ada seperti ini. Oke. Nah, jadi di sini ya, ini pembuatan edi pengguna sistem ini ya. Nah, ini dipecah menjadi dua, yaitu saat proses pendaftaran register dan edit pemilik UMKM. Proses register ini digunakan supaya supaya UMKM itu mendapatkan edi untuk dapat masuk di dalam sebuah sistem yang akan dibuat. Nah, setelah masuk, UMKM juga pemilik UMKM dapat mengedit data dirinya sendiri.
Oke, sampai sini ya, sudah ya. Ini adalah DFD level 2 dari pendaftaran ID pengguna nih ya. DFD level 2-nya dari ini. Jadi dia masuk ke dalam prosesnya ini. Dia masuk ke dalam lagi. Ya. Ya. Mana tadi ya? Salah ya. Nah, ini. Oke. Udah. Nah, sekarang kita akan masuk lagi di DFD level 2 lagi ya. DFD level 2 lagi. Nah, ini ya, ada DFD level 2 pada bagian sisi admin, yaitu kelola user system. Yang mana itu? Dia bagian dalamnya dari ini. Nah, admin dia mengelola ini. Maaf, ini kelola user system ini. Nah, dia juga bisa ini sama. Cuman tadi kita baru masuk di sini 1, 3 sini. Nah, mana ya? Salah. Nah, ini ya. Jadi admin utama itu bisa mengelola ini, mengelola data UMKM, bisa mengelola data UMKM. Maaf yang ini ya. Nah, pemilik apa? Admin utama mana tadi? Nah, ini ya. Admin utama dapat mengelola data UMKM. Ini, mengelola data UMKM. Nah, sekarang kita coba masuk ke bagian proses yang 4 ini, kelola produk, yang dilakukan oleh pemilik UMKM. Berarti di FD level ini ya, level 2 yang ini, yang nomor 4 ini. Kita cari dulu yang ini. Oke, nah ya. Jadi di dalam proses ini tadi, di dalam proses kelola data produk tadi, jadi di dalamnya ada ini proses input, update, dan delete. Jadi pemilik UMKM itu bisa melakukan inputan data, bisa mengupdate produknya, bisa mendelete produknya. Nah, ini lebih dalamnya ya, lebih dalam ini. Level 2 dari kelola produk. Ya, level 2 dari kelola produk ini. Oke. Kira-kira seperti itu, sudah punya gambaran ya. Nanti sistemnya seperti apa? Tadi di dalam soal kan sudah saya jelaskan. Untuk soal UASnya itu nanti ada 5 level pengguna. Ya, 5 level pengguna, yaitu sebagai admin utama, sebagai proofreader, sebagai author. Nah, pokoknya tadi kayaknya sudah saya tulis di sana ya. Nanti kalau misalkan belum ditulis, nanti bisa diinfokan ke saya biar saya tuliskan lagi. Oke. Kita ke next. Nah, ini. Tadi admin itu dia kan bisa mengelola data admin ya, bukan data admin maksudnya. Nah ini kelola user system ini, admin dia bisa mengelola user system ini. Nah, proses yang ada di dalam ini nanti kita sebut dengan di level 2-nya dari ini, dari kelola user system ini. Nah, di dalamnya ada ini. Mana ya? Oh ya, sorry, maaf. Saya praktekkan ya.
ada websitenya. Oke, kita mulai dari sini tadi. Kita kembali ke sini ya. Level 2-nya dari kelola produk ya. Level 2-nya dari kelola produk. Tadi isinya apa? Pemilik UMKM dapat melakukan nih. Mana? Input, update, delete. Ya. Jadi pemilik UMKM tadi kan login ya. Login kan dia, sudah login kan? Nah, dia bisa mengolah produknya. Ini proses inputnya. Misalkan saja. Ini besar enggak ini? Cari yang kecil. Oke. Nah, pemilik UMKM bisa melakukan proses input ya. Ini inputnya ya. Input. Kemudian bisa melakukan apa tadi? Update dan proses hapus. Nah, ya. Ini DFD level 2-nya dari kelola produk. Nah, seperti ini ya. Ini produk saya. Mau dihapus, edit. Nah, ini kalau diedit. Oke, edit. Oke, sudah. Dicoba ya. Bisa melakukan hapus. Oke. Nah, seperti itu kira-kira ya. Ini nanti kalau saya jelaskan panjang-panjang mesti malah bingung. Nah, ini DFD level 2 dari proses apa? Kelola produk. Kemudian kalau level 2-nya dari kelola UMKM itu yang mana? Aduh, mana sih? Saya scroll dulu. Nah, ini ya. Ini untuk kelola UMKM. Jadi di sini admin nanti bisa menonaktifkan UMKM, bisa ngedit, bisa hapus. Dia DFD level 2-nya dari kelola UMKM. Ya. Ini prosesnya yang proses dari DFD level mana ya? Nah ini ya, ini kelola UMKM. Dia bisa menonaktifkan, bisa edit, bisa hapus. Oke, kita praktekkan. Jadi ini saya keluar dulu. Saya sebagai admin. Nah, jadi dia bisa mengelola data UMKM. Bisa menonaktifkan, bisa edit, bisa hapus. Nah, kalau menonaktifkan, nah kayak seperti ini. Atau hapus. Seperti itu ya, kira-kira ya. UMKM uji coba. Kita hapus ya. Oke. Terus nanti
UMKM ini juga bisa melakukan pengeditan sistem kayak untuk provinsi ya, data provinsi, kemudian ada banyak ya kabupaten. Nah itu tadi ada jenis produknya, dia mempunyai hak akses seperti ini. Nanti yang dapat dilihat pada DFD yang ini level 2 untuk yang nih ya, kelola. Nah, di kategori, nah seperti itu ya. Jadi DFD ini berisi tentang pengelolaan data UMKM. Jadi proses kelola UMKM, proses kelola yang UMKM tadi ya, itu tadi dipecah lagi, dapat dipecah lagi. Jadi yang ini mana ya? Yang ini ya, ini kelola ini dipecah lagi tadi, dipecah menjadi 6. Yang nomor 3 ini kelola user system ini dipecah lagi menjadi 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah seperti itu ya kira-kira ya untuk pembuatan DFD nya. Nah kemudian ada lagi tadi DFD level 1 nya untuk yang konsumen. Konsumen itu kan hanya bisa melakukan pencarian UMKM nya. Nah pencarian apa? Pencarian ini DFD level 2 nya seperti ini. Dia bisa mencari kategori UMKM, mencari jenis produknya ya, produknya dan kategori UMKM, dia UMKM apa, atau mencari produknya, produk apa yang mau dicari, kategorinya atau kategorinya apa. Nah tadi yang DFD level 1 pada pencarian UMKM tadi dipecah menjadi 2, ada 2 ini. Nah jadi seperti ini. Nah, sebagai konsumen ya, dia kan tidak mempunyai hak akses, jadi dia bisa melakukan pencarian berdasarkan apa, produk ya, atau jenis UMKM-nya, kerajinan saja. Nah ini yang muncul UMKM kerajinan atau produknya ya, atau bisa dengan seperti ini. Nah, pencarian UMKM atau pencarian produk. Kerajinan provinsinya DIY, pilih Bantul ya, kecamatannya nggak usah. Nah ini oke ya, seperti itu kira-kira. Saya hanya memberikan gambaran secara ringkasnya apa itu DFD biar kalian sedikit paham dan bisa mengerjakan tentang mengerjakan untuk UAS yang kemarin. Kalau untuk UAS kemarin memang programnya lebih kompleks ya daripada ini, dan itu program juga masih 90%, jadi belum jadi ya. Jadi untuk pengujian black box-nya pasti nanti kalian akan menemukan sebuah bugs kekurangan. Oke, seperti itu ya kira-kira ya. Nah untuk penutupnya ini, jadi rancangan DFD ini menjadi langkah awal untuk membuat ya, atau mewujudkan ya, atau membangun ya, sebuah aplikasi web ya. Kebetulan web yang kita gunakan ini adalah web untuk kegiatan e-bisnis untuk UMKM. Jadi ini rancangan DFD-nya hanya sampai dengan level 2 ya, karena emang sistemnya tidak begitu kompleks. Jadi kalau sistemnya dia kompleks dan banyak
bahkan bisa masuk ke level 3. Jadi ini sebenarnya tadi masih banyak ya, DFD level 2 nya masih banyak ya, cuman tidak saya tampilkan atau saya buatkan semuanya, nanti takutnya malah membingungkan, membuat jadi kalian tambah bingung ya. Jadi dengan gambaran DFD level 0 lah ya, atau biasa disebut dengan diagram konteks ya. Nah ini sampai dengan level 1-2 ini semoga nanti kedepannya itu bisa memberi gambaran ya buat kalian semua apabila ingin merancang sebuah sistem ya. Biasanya nanti kalau kalian menjadi seorang programmer, nanti flow diagramnya seperti apa, diagram alih prosesnya seperti apa, biasanya nanti seperti itu, dia minta seperti itu dari pihak konsumen. Kalau misalkan apa yang mau dibuat itu, sistem yang mau dibuat itu belum secara manual belum berjalan, misalkan kalian menawarkan sebuah bisnis apa seperti ini, nanti untuk kita menggunakan software ini, nah kliennya pasti nanti akan minta seperti itu. Oke, seperti itu ya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.